Putri Kamila, saya mahasiswi IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Saya berasal dari Prodi BKI semester 3 dengan NIM 2121019. Di sini saya berperan sebagai editor dan rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni, saya dari kampus IAIN Syekh Babel, jurusan Bimbingan dan Konsumsi Islam BKI 3A dengan NIM 2121025. Peran saya di sini menjadi konseling. Dan rekan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzakiah. Saya berasal dari mahasiswi IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung dengan NIM 2121024. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini peran saya sebagai konselor dan kami bertiga sebagai pembuat naskah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, Bu. Makasih, Bu. Skip, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kakak hari ini terlihat baik-baik saja atau nampak tidak baik-baik saja? Tidak, Bu. Kebetulan tidak. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama saya Dewi Anggreni, Asal kakak dari mana? dari Kampung Keramat, Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang. Kalau boleh tahu, kakak sekarang tinggal oleh orang tua atau nenek? Saya tinggal sendiri. Oh, sendiri. Ya, Kalau boleh tahu, kakak berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Ya. Kakak anak pertama atau kedua? Anak pertama. Anak pertama. Ya. Sekarang kalau ibu boleh tahu, kakak sedang kuliah atau sekolah? Sekarang sedang kuliah Kuliah di mana kak, kalau boleh tahu? di kampus IAIN Syekh Babel. Oh, yang di daerah Petang gitu ya? Ya. Nah, baiklah, di sini nampaknya kakak terlihat kurang baik-baik saja. Apakah ada yang ingin kakak sampaikan terhadap ibu? Sejujurnya saat ini saya sedang mengalami masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Masalah seperti apa yang persoalan yang sangat mengganggu pikiran kakak? Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Sudah kira-kira sudah sampai 1 minggu atau sudah 1 bulan kak? Baru beberapa hari, Bu. Oh, baru beberapa hari. Ya. Kira-kira kakak selama menghadapi masalah itu, apakah kakak nyaman atau tidak? Maaf, ada suara azan. Kira-kira kamu menghadapi masalah itu, apakah kakak nyaman atau tidak? Ya, Bu, Ibu benar. Memang itu yang saya rasakan saat ini, Bu. Terasa tidak nyaman saat memikirkan masalah itu ya? Ya. Oh ya, sebentar ya, ada azan. Kamu menyampaikan bahwa masalah yang kakak hadapi itu sangat mengganggu pikiran kakak ya. Nah, jika kakak tidak keberatan, apakah kakak bisa menceritakannya kepada ibu? Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi dalam proses belajar. Dalam proses belajar di kelas atau Di kelas, Bu. Bahkan nilai mata kuliah saya ada yang jelek, Bu. ada yang jelek? Ibu bisa mengerti, perasaan seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Jadi apakah kakak boleh ceritakan persoalan ini yang kakak hadapi? Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir
saya sangat sulit berkonsentrasi. Bahkan nilai mata kuliah saya ada yang jelek. Ada yang jelek. Kira-kira jeleknya itu semuanya atau misalnya Satu. Oh, cuma satu. Ya, Bu. Cuma satu. Tapi itu cukup mengganggu pikiran saya. Lalu bagaimana, apakah ada lagi yang sangat mengganggu pikiran kamu? Saya benar-benar merasa bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya. Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu gitu terhadap teman-teman kakak? Saya lebih banyak di kelas, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun di kelas, Bu. Melamun. Lalu jika kakak merasa kecewa dan bingung terhadap perasaan kakak, apa yang biasanya kakak lakukan? Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya. Saya juga takut tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Bu. Ibu sangat memahami perasaan kamu seperti apa ya kak ya. Tapi apakah di sini Ibu mau bertanya, apakah dengan kakak menjauh dari teman-teman kakak merasa minder, tidak percaya diri, apakah itu bisa membuat kakak menjadi lebih baik atau kakak merasa tidak nyaman? Sejujurnya saya merasa tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, kalau Ibu tidak salah memahami, tadi kan permasalahan awal kakak bilang bahwa kakak itu merasa terganggu, maksudnya nilai kakak itu jelek karena kakak kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua itu kakak bilang bahwa kakak merasa minder terhadap teman-teman kakak, merasa malu. Nah, jadi persoalan yang mana yang sangat mengganggu pikiran kakak? Sebenarnya ya semua, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut dan sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Bahkan saya takut mengecewakan kedua orang tua saya. Baiklah, Nak. Ternyata kakak sudah memahami apa yang permasalahan yang sedang kakak hadapi. Ya, Bu, saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi permasalahan ini. Sekarang gini, Nak. Ibu mau mengingatkan sebenarnya tujuan kamu untuk kuliah di sini, maksudnya bukan kuliah di sini, kuliah di tempat kakak itu kan niatnya untuk menyelesaikan studi S1. Kakak sekarang S1 kan. Nah, jadi apakah kakak masih memikirkan bahwa harus tidak percaya diri terhadap teman-teman kakak? Sekarang mungkin tujuan kakak dan niat kakak untuk di kampus itu untuk menyelesaikan studi S1 kan? Ya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Nah, kamu mempunyai niat dan cita-cita yang sangat baik, Nak, dan aku pun sangat senang mendengarnya. Tetapi, apakah kakak sudah memiliki cara untuk mengatasi persoalan yang sedang kakak hadapi? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itulah saya datang menemui Ibu untuk membantu permasalahan saya yang sedang saya alami ini. Ya, jadi begini,
adennya dihantui dengan rasa yang kurang stabil gitu, apalagi dalam berteman gitu kan. Nah, tapi di sini saran ibu, kamu tidak perlu malu terhadap teman-temanmu, karena sesungguhnya kamu harus semangat dalam mencapai cita-citamu. Karena di sini S1 itu tidak lama karena sekitar 4 tahunan ya. Kalau kamu bisa menyelesaikannya 3 tahun lebih lah cuma. Jadi kakak harus tetap semangat seperti itu. Iya, apa yang ibu sampaikan memang benar. Mulai saat ini, saya akan melakukan seperti apa yang ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Sebelumnya ibu mau tanya, kamu tipenya introvert atau kira-kira extrovert dalam keseharian? Lebih ke Introvert. Nah, dimana introvert itu kan adalah seorang yang bukan untuk menarik diri, tapi dia itu lebih ke dia suka bersosial, akan tetapi dia kalau terlalu lama bersosial itu energinya akan berkurang. Nah, di sini akan tetapi di sini ibu yakin kamu dapat menyelesaikan semaksimal mungkin S1 yang sedang kamu jalani. Nah, di sini saran ibu teruslah belajar, selesaikan perkuliahan dengan tepat waktu, dan sesuaikan diri kamu introvert dengan teman-teman kamu. Lama kelamaan kamu dapat menyesuaikan lingkungan dengan apa yang menjadi pribadi kamu. Nah, tetaplah terus semangat belajar, konsentrasi, dan jangan dengarkan apapun yang dapat membuat kamu itu malu terhadap teman-teman. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah ibu berikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang lama. Ya, nah, ibu tahu semua itu tidak adalah proses yang instan. Pasti membutuhkan waktu di mana itu tidaklah mudah, dan akan tetapi kalau kita mau berproses, maka hal itu dapat menjadi bagian dari kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak berproses, maka hal itu tidak pernah dapat kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu, Kak. Ya, Bu, memang benar yang ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat mencapai cita-cita saya kelak. Ya, Kak. Ibu rasa tak akan ada masalah yang terlalu berarti, tergantung pada diri kita sendiri. Kita pun dapat bercerita dengan orang tua kita, meminta dukungan, dan kita juga dapat dukungan dari orang tua dan teman-teman. Maka kita itu pun dapat lebih berpikir secara baik dan dapat lebih menyaring apa sih yang kita lakukan, apakah baik, apakah buruk. Saya sudah merasa lega, Bu, dengan saya bercerita kepada ibu. Beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang, Bu. Alhamdulillah. Apakah masih ada lagi yang ingin kakak sampaikan terhadap ibu? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya dan atas waktu yang telah ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, alhamdulillah jika kakak sudah merasa lebih lega. Ibu mohon maaf jika ada yang salah dari ibu, dan ibu mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kakak. Sama-sama semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kakak tetap semangat, apapun itu menjadi tujuan kakak, tetap fokus sampai kakak bisa menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita kakak. Baiklah, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum.